bekerja di sekolah. Seperti itu kira-kira. Tapi berikutnya silakan dilingkari tajirun. Taib. Tajirun. Tajirun maknahu artinya adalah pedagang. Pedagang apa? Pedagangnya masih umum. Dari kata tajir bisa berdagang apa saja. Bisa pedagang buah, pedagang baju, pedagang makanan, pedagang souvenir. Yang penting dia seorang pedagang, maka dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai tajirun. Tajirun. Dan tempat bekerja tajir, pada umumnya seorang tajir bekerja di dalam suk. Apa artinya suk? Ada yang tahu? Sukun artinya adalah pasar. Ya, jadi, seorang pedagang bekerja di dalam pasar. Dalam bahasa Arab, tajirun ya'malu fis-suqi. Tajirun ya'malu fis-suqi. Seorang pedagang bekerja di dalam pasar. Taib berikutnya, coba dilingkari mumarridotun. Ya, mumarridotun. Apa artinya mumarridotun? Kalau dari gambarnya, mumarido artinya adalah seorang perawat perempuan. Perawat perempuan, mumarridotun. Dan di sebelah kiri kata mumarido itu adalah tempat bekerjanya perawat. Di mana al-mustashfa artinya adalah rumah sakit. Nanti kalau kita membuatnya dalam satu kalimat, perawat perempuan bekerja di dalam rumah sakit. Maka kalimatnya menjadi mumarridotun ta'malu fil mustashfa. Ta'mal. Perbedaannya kalau yang mudzakkar dia ya'mal, kalau yang mu'anas dia menjadi ta'mal. Mumarridotun ta'malu fil mustashfa. Oke, baik. Berikutnya, silakan dilingkari khoyyatotun. Kemana khoyatoh? Baik. Khoyyatotun. Apa artinya khoyyatotun? Siapa yang tahu? Khoyyatotun seperti pada gambar artinya adalah penjahit. Ya, penjahit yang memperbaiki baju yang sobek atau yang menjahit pakaian. Dan penjahit bekerjanya di dalam rumah. Kalau dalam bahasa Arab kita membuatnya dalam satu kalimat, seorang penjahit bekerja di dalam rumah. Maka bahasa Arabnya adalah khoyyatotun ta'malu fil baiti. Jadi ada khoyyatotun, ada juga khoyyatun. Bedanya apa? Kalau khoyyatun, dia penjahitnya muzakkar, laki-laki. Lalu kalau khoyyatotun, maka penjahitnya adalah seorang perempuan. Nah, di sini khoyyatoh yang dituliskan. Betul ya khoyyatoh? Coba kita cek dulu. Nah, ya betul. Khoyyatotun al-baitu. Khoyyatotun ta'malu fil baiti. Penjahit perempuan bekerja di dalam rumah. Baik, berikutnya silakan dilingkari muwazzofun. Ya, betul. Muwazzofun. Kalau pada gambar muwazzofun artinya adalah seorang pekerja atau karyawan. Kalau lebih cocok lagi kita menyebutnya sebagai pegawai. Dan juga muwazzaf ini masih umum. Bisa pegawai pemerintah, pegawai swasta, atau pegawai di sekolah juga ada. Atau pegawai di pabrik, atau di rumah sakit juga bisa. Jadi muwazzaf adalah seorang pegawai yang masih umum. Ada muwazzafun, ada muwazzafatun. Bedanya kalau muwazzafun ditujukan kepada pegawai laki-laki, kalau muwazzafatun maka pegawainya adalah pegawai perempuan. Dan kalau di sini muwazzafnya bekerja di dalam asyarikah. Syarikah artinya adalah perusahaan atau persatuan
terbatas, perseroan terbatas PT. Ya, muwazzafun asyarikah. Kalau kita gabungkan menjadi satu kalimat, muwazzafun ya'malu fi syarikati. Yang artinya adalah pegawai laki-laki bekerja di dalam perusahaan. Baik, berikutnya. Mudarrisun. Yang mana mudarris? Baik. Mudaris seperti yang ada pada gambar yaitu adalah seorang guru laki-laki. Jadi ada beda mudaris dan mu'alim. Kalau mudaris itu guru, kalau mu'alim pengajar. Dari kata allama yu'alimu artinya mengajar. Baik, mudarisun bekerjanya di al-madrasah sama seperti mu'allimah. Madrasah. Kalau kita membuatnya dalam satu kalimat, mudarrisun ya'malu fil madrasati. Seorang guru laki-laki mengajar di dalam sekolah. Yang terakhir, muhandisun. Nah, ini muhandisun artinya adalah insinyur. Ya'malu fisyarikah. Muhandisun ya'malu fisyarikah. Insinyur bekerja di perusahaan. Ya, jadi di sini ada beberapa tempat kerjanya yang sudah dituliskan juga. Yang pertama ada madrasah, tempat kerjanya mudaris, artinya sekolah. Lalu al-mustashfa, ini tempat kerjanya mumarido, tobibun, tobibatun, di dalam rumah sakit. Lalu ada asyarikah, perusahaan, tempat kerjanya muwazofun dan muhandisun. Lalu al-madrasah, tadi sama seperti mudaris, kerjanya di sekolah. Lalu ada mazro'ah. Mazro'ah dari kata zaro'a yazro'u, yang artinya adalah menanam atau tempat menanam. Kalau kita definisikan artinya adalah sawah. Falahun ya'malu fil mazro'ah. Petani bekerja di sawah. Lalu berikutnya ada al-baitu. Baitu artinya rumah. Hoyatotun ta'malu fil baiti. Seorang penjahit perempuan bekerja di dalam rumah. Lalu ada suq, artinya pasar. Lalu ada syarikah, artinya perusahaan. Baik, sampai sini bisa difahami sebelum kita lanjutkan? Bisa, Ustaz. Baik, kita lanjut. Nah, ini tinggal diganti dari kata muhandisun menjadi muhandisan, seperti di contoh. Dari kata syurtiyun menjadi syurtian. Kenapa dia jadi syurtian? Kenapa dia harus pakai fathatain di akhir? Tidak menggunakan domatain lagi. Karena dia bekerja setelah fi'lul mudhari. An akuna. An akuna itu adalah fi'lul mudhari. Maka setelah fi'lul mudhari, kata kerjanya harus menggunakan fathah. Ya, harus menggunakan fathatain atau maftuh, terbuka. Ya, baik. Uridu an akuna muhandisan. Diganti sunnya menjadi san. Uridu an akuna tobibatan. Tunnya diganti menjadi tan. Lalu uridu an akuna muwazzofan. Aku ingin menjadi seorang pegawai. Funnya diganti menjadi fan. Muwazzofan. Lalu uridu an akuna mumarridotan. Tunnya diubah menjadi tan. Lalu berikutnya uridu an akuna mudarrisan. Mudarisun menjadi mudarisan karena setelah penggunaan an akuna khoyatotun. Uridu an akuna khoyatotan. Jadi setelahnya menggunakan tan. Yang diganti adalah huruf akhirnya. Menyesuaikan karena kaidahnya setelah fi'il mudhari dia harus fathah. Ya, baik. Bisa difahami yang ini? Fahim tuh? Ayuna. Tayyib.
Kalau paham, kita lanjut ke ikhtibar nihayah al-fasl ad-dirasi. Penilaian akhir semester dari 3 bab. Ya, ada bab amalun, ada bab amalun. Nih ya, 3 bab kita sudah pelajari. Artinya cita-citaku. Lalu berikutnya ada pada bab al-mihnah. Al-mihnah artinya adalah, nah ini al-mihnah. Artinya adalah profesi. Al-mihnatu artinya profesi. Lalu di bab pertamanya kita belajar tentang al-unwan. Masih ingat al-unwan artinya apa enggak? Al-unwan. Apa artinya al-unwan? Halaman. Ya betul. Al-unwanu artinya adalah alamat. Ya, jadi tadi kita akan mengerjakan di bab yang 3 tadi. Mengerjakan latihan soal. Baik, kita bahas bersama-sama latihan soal yang dari 3 bab yang sudah kita pelajari. Ini dia. Perintahnya adalah berilah tanda X pada huruf A, Ba, Ja, atau Dal untuk jawaban yang paling benar. Oke, baik. Silakan nomor 1. Disilang jawabannya. Man huwa ya Umar. Siapakah dia wahai Umar? Di situ ada gambar dokter. Dan di sebelahnya juga ada tulisan dokter. Jadi kita bisa artikan bahwasannya dia adalah seorang dokter. Dan dalam bahasa Arab dokter adalah tobibun. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Ismi Fatimatu. Ana seorang siswi. Bahasa Arabnya adalah tilmizatun. Ya betul, tilmizatun. Kita geser ke bawah. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nomor 3. Haza mudarrisun titik-titik yazhabu ilal madrosati. Nah, ini siapa yang bisa? Karena nggak ada gambarnya kayak nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira jawabannya apa? Haza mudarrisun titik-titik-titik yazhabu ilal madrosati. Nomor 3. Nahnu. Belum tepat. Jawabannya salah. Oke, baik. Ada ini artikan ke bahasa Indonesia terlebih dahulu soalnya ya. Haza mudarrisun. Apa artinya haza mudarrisun? Artinya apa? Ini adalah seorang mudaris, seorang guru. Titik-titik-titik pergi ke sekolah. Nah, kata ganti dari mudaris adalah dia laki-laki. Ini adalah seorang guru. Dia, titik-titik ini diisi oleh kata dia. Dia pergi ke sekolah. Jawabannya yang mana? Di sini ada kata pengganti domirnya. Ia, huwa, ana, nahnu. Coba kita artikan dari nahnu. Nahnu artinya adalah kita. Nahnu artinya adalah kita. Ana artinya adalah saya.
kata gantinya. Lalu kalau hia artinya dia perempuan. Nah, kalau huwa dia laki-laki. Jadi jawabannya yang mana yang betul? Coba dijawab lagi. Salah, masa saya? Haza mudarrisun. Ini seorang guru. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Maksudnya dia gurunya itu pergi ke sekolah. Berarti jawabannya adalah huwa. Jawaban yang betul adalah huwa. Jawabannya huwa. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nomor 4. Tilka faridatu. Titik-titik fil fasli arobi. Kalau tadi yang dimaksud adalah dia laki-laki, kalau sekarang dia perempuan. Silakan dijawab apa jawabannya. Jawabannya alif hia. Hia artinya adalah dia untuk perempuan. Nomor 5. Titik-titik-titik hindun. Hia mumarridotun. Jawabannya apa? Ada yang bisa nomor 5? Penggunaan isim isyarah pada kata hindun. Nah, kalau di sini dia menggunakan setelah komanya titik-titik-titik hindun, koma. Lalu hia mumarridotun. Berarti hindun ini laki-laki apa perempuan? Ya, berarti hindunnya adalah seorang perempuan. Karena kan dia setelahnya mumarido. Mumarido ini adalah untuk perempuan. Ya, berarti yang betul jawabannya adalah tilka. Tilka hindun. Itu hindun. Hindun itu nama orang. Lalu berikutnya, hia mumarridotun. Dia adalah seorang perawat. Tilka hindun hia mumarridotun. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Hal usmanu mumarridun. Naam, titik-titik-titik mumarridun. Kata ganti dari Usman. Silakan dijawab nomor 6. Hal usmanu mumarridun. Naam, titik-titik-titik mumarridun. Jawabannya adalah yang betul. Al usmanu mumaridun. Naam, titik-titik mumaridun. Jawabannya yang betul adalah hia, huwa, ana, atau nahnu. Kata ganti dari Usman. Usman adalah seorang laki-laki. Berarti yang betul jawabannya hia atau huwa. Dijawab satu saja. Kita ulangi. Jawabannya hia atau huwa. Jawabannya adalah ya betul, Eza. Jawabannya huwa. Karena kata ganti Usman yang merupakan seorang laki-laki adalah huwa. Dia laki-laki. Jawabannya yang ini. Nomor 7 berikutnya. Hal anti tilmizatun. La. Ana titik-titik-titik. Silakan dijawab. Jawabannya adalah mudarrisah. Mudarrisah satu-satunya profesi yang di sini adalah mu'anas.
Kalau yang lainnya muzakkar. Karena yang ditanyakan adalah mu'anas, perempuan, maka jawabannya juga mu'anas. Hal anti tilmizatun? Tidak. Ana mudarrisatun. Kalau yang bet tobibun muzakkar, yang jim muhandisun muzakkar, yang dal muwazzafun juga muzakkar. Baik, kita lanjut. Nomor berikutnya, hal huwa muhandisun? Siapa yang tahu jawabannya? Hal huwa muhandisun? Naam, huwa titik titik titik. Ya betul, Eza. Apakah dia seorang insinyur? Naam, dia adalah seorang insinyur. Nomor 9. Baiti fi syari'i Ahmad Yani rohmu tis'ah. Tis'ah dalam bahasa Arab adalah 9. Kalau yang alif 3 ini salasah, yang ba ini khomsah, yang jim ini sab'ah, yang dal baru tis'ah. Jawabannya adalah yang dal tis'ah. Nomor 10. Kam rokmu hatifika titik 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 hatifi 0857 242169. Jawabannya apa? Bahasa Arabnya nomor. Bahasa Arabnya nomor adalah rokmu. Iya betul, rokmu. Berapa nomor teleponmu? Rokmu hatifi, nomor teleponku adalah 0857 242169. Oke, baik kita lanjut. Nomor 11. Al-madrasatu fi syar'i Imam Bonjol rokmu titik titik titik. Nah, nomor berapa ini? Jangan nonton aja, jangan main game. Dan nonton gitu. Apa nonton apa? Ya betul, khomsah. Nomor 5. Nomor 12. Ana fil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Jawabannya apa? Ana tilmizun fil madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Aku adalah seorang murid di sekolah dasar Islam negeri. Jawabannya tilmizun. Tilmizun adalah murid. Kalau Jundiun tidak berprofesi di sekolah. Toyarun juga tidak berprofesi di sekolah. Syurtiun juga tidak berprofesi di sekolah. Jadi yang berprofesi di sekolah adalah tilmizun. Berikutnya nomor 13. Haza baiti. Ini rumahku. Baiti fi titik 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 Ahmad Yani Rokmu Salasa. Yang ditanyakan adalah nama jalan. Rumahku di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Kita lanjut. Nomor 14. Haza Aliyun. Baituhu fi syaring imawar rokmu titik 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 8. Main ini aja. Main tom. Bahasa Arab 8. Ya, nomor 8 bahasa Arabnya adalah samaniyatun. Baik, kita lanjutkan. Nomor 15. Hal huwa muwazzafun? Naam, huwa muwazzafun. Betul. Karena jawabannya sudah pasti muwazzafun karena di sini ada naamnya. Oke, baik. Lanjut.
Nah, ditulis so atau kho kalau jawabannya benar. Kalau kalimatnya benar, ditulis huruf so. Kalau salah, ditulis huruf kho. So, singkatan dari soap. Soap artinya benar. Lalu kalau kho adalah singkatan dari khoto. Artinya salah. Taib nomor 1. Zalika aliyun. Huwa muhandisatun. Pernyataannya, kalimatnya benar apa salah nomor 1? Kho. Khoto. Salah. Coba kita artikan ke bahasa Indonesia. Zalika aliyun. Itu adalah Ali. Dia seorang muhandisatun. Muhandisatun ini diperuntukkan untuk perempuan, sedangkan Ali laki-laki. Berarti pernyataannya salah. Kita tulisnya adalah kho. Nomor 2. Zalika Sayyidu Farid huwa tobibun mahirun. Nomor 2. Benar apa salah di sini Eza so berarti benar. D ini kho. Nomor 2. Ya baik, kita artikan dulu ke bahasa Indonesia. Itu Zalika Sayyidu Farid. Itu adalah Tuan Farid. Huwa tobibun mahirun. Dia adalah seorang dokter yang pintar. Berarti ini sesuai ya. Tobibun laki-laki, mahirun untuk laki-laki, dan faridun juga seorang laki-laki. Jawabannya adalah so. Tuh. Nomor 3. Uridu an akuna tobibin. Betul apa salah kalimatnya? Kalimatnya salah. Kenapa? Karena setelah kata an akuna itu tidak kasroh, tetapi fathah. Jadi bukan uridu an akuna tobibin, tapi yang betul adalah uridu an akuna tobiban. Jadi bukan tobibin. Yang nomor 3 ini foto, betul. Sekarang nomor 4. Nomor 4 kalimatnya adalah haza baiti. Baiti qoribatun minal madrasati. Siapa yang bisa? Nomor 4, benar apa salah? Nomor 4, jawabannya benar apa salah? Coba dijawab. Ini rumahku, haza baiti. Baiti, rumahku, qoribatun dekat dari sekolah. Jawabannya so, benar. Ya, jawabannya khoto, salah. Kenapa salah? Karena baiti ini muzakkar. Ya, baitun itu muzakkar. Kalau yang mu'anas, dia taknya harus menggunakan tak marbutoh. Jadi selama dia taknya masih menggunakan tak taknis, maka dia adalah seorang muzakkar. Ya. Sedangkan di sini koribah sifatnya sudah pakai mu'anas. Jadi harusnya kalau baiti itu koribun, bukan koribatun. Kalau madrosatun bisa koribatun, karena sekolah itu mu'anas. Tapi kalau baitun harusnya koribun, bukan koribatun. Taib nomor 5. Baiti fi syari'i Ahmad Yani rokmu salah satin. Siapa yang bisa nomor 5? Ini nomor 4 apa nomor 5? Baiti Fisyari Ahmad Yani Rokmu Salasa. Rumahku di Jalan Ahmad Yani nomor 3. Ya betul. Nomor 5 betul pernyataannya.
Baiti adalah rumahku fi syari'i di Jalan Ahmad Yani Rokmu Salasatin. Nomor 3. Oke, baik. Insya Allah yang bagian 3 kita lanjutkan pada pekan depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Ya, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anakku yang soleh, kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.